Mari kita lanjutkan ke bagaimana cara menggunakan alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometerskop. Untuk mistar atau penggaris saya anggap kamu sudah jagoan. Nah, untuk penggaris misal nih, kita langsung saja baca ini. Biasanya penggaris dalam satuan senti atau inci ya, kita lebih familiar dengan yang senti, sentimeter dari 1 sampai 20 cm. Mari kita kenalan dengan yang namanya skala terkecil. Skala terkecil itu skala yang paling kecil yang alat ukur ini mampu membaca. Artinya garis-garis terdekatnya. Kalau kita lihat ini garis 0 ke 1 namanya 1 cm ya. Ternyata 1 cm dibagi jadi 10 garis kecil-kecil ini. Nah, maka skala terkecilnya ini. Jarak dari garis kecil ke garis kecil ini namanya skala terkecil. Jarak dari garis kecil ke garis kecil sebelahnya skala terkecil. Berapa ini? Cara mencarinya ini. Skala terkecilnya kalau yang besar ini kan 1 cm. 1 cm dibagi jadi 10 garis kecil-kecil. Maka 1 dibagi 10 adalah 0,1 cm. Nah, ini namanya skala terkecil 0,1 cm. Atau kamu biasa sebut 1 mili. Misal ini, mari kita baca ini berapa ini. Pastikan kalau mengukur, kita buat dia pasti 0 agar hasil ukurnya tidak salah. Ini, garis ini lebih, tapi garis ini belum. Antara tengah-tengah ini ya. Nah, ini yang namanya ketidakpastian karena dia alat ukur ini terbatas. Maka kita baca ini garis ini. Ini namanya 2, ini 2 lebihnya 1, 2, 3, 4, 5. 2,5. Kalau kamu ingin mencoba mengaplikasikan ketidakpastian tadi, ketidakpastian itu, ini pengukuran tunggal ya. Maka setengah kali nilai skala terkecil. Nah, tadi nilai skala terkecilnya berapa? Ini? Iya, 1 mili. Atau karena nanti ini satuannya senti, kita buat jadi senti. 0,1 senti. Setengah dari 0,1 adalah 0,05 senti. Maka hasil ukur kita X-nya ini, panjangnya si batang hijau ini adalah 2,5 plus minus 0,05. Satuannya sentimeter. Nah, agar lebih manis, karena ini 2 angka di belakang koma, maka ini juga sesuaikan 2 angka di belakang koma. Nah, ini hasil ukur yang baik. Alat ukur berikutnya adalah jangka sorong. Kamu mungkin di SMP pernah belajar jangka sorong. Jangka sorong bisa digeser ke sana, bisa digeser kemari. Ngapain digeser-geser? Untuk menyesuaikan ukuran bendanya. Di sini ada 2 rahang tadi ya, ada rahang bawah dan ada rahang atas. Misalnya gelas. Gelasnya kita letakkan di luarnya, lalu ini kita geser. Nah, sampai pas. Kemudian diukur, dibaca hasil ukurnya. Sedangkan kalau kita ingin mengetahui diameter gelas dari luar, maka gelasnya diletakkan di sini. Ini diameter luarnya, tinggal ini kita geser. Nah, baru dibaca diameter luar berapa yang terukur. Kalau ini tadi fungsinya untuk mengukur diameter dalam, kalau yang ini diameter luar. Digeser-geser. Di jangka sorong, kita punya skala utama, dan skala kecil-kecil ini yang kita sebut sebagai skala nonius. Nonius, skala anak-anaknya, skala kecil-kecil. Ini namanya skala utama. Apa ini artinya? Ini kan 1 cm. Ini tadi 0,1 cm kan ya.
Ternyata di jangka sorong 0,1 cm ini atau 1 mili tadi, ini masih bisa mengukur lebih kecil lagi nih. Dibagi jadi ini, sejumlah ini berapa garis nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ada 10 garis ya. Ini nih sebenarnya letaknya di sini nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kecil-kecil sekali. Ini juga dibagi jadi 10, dibagi jadi 10, dibagi jadi 10. Kalau nulisnya di sini nanti kan jadi garis semua. Susah ngukurnya kan? Nah, makanya jangka sorong dibuat skala yang bisa bergeser. Kemudian angka-angkanya dibesarkan dengan teknik sedemikian rupa. Bagaimana cara membacanya? Karena kita mengukur panjang, jadi nggak mungkin bendanya kita letakkan di atas. Tapi kita letakkan di sini. Ini kita geser dulu. Letakkan pas di tengah sini, jangan di sini. Di sini. Didorong. Lalu di sini kita puter, kita kunci biar rahangnya tidak gerak-gerak lagi. Kalau sudah, mari kita baca. Patokannya adalah angka 0 di sini. Garis 0 ini sebagai batas ini. Berarti kamu bacanya skala utama sebelum angka 0. Sebelum angka 0 ini berarti garis ini ya. Nah, ini berapa ini? Mari kita tulis nih. Skala utama, skala nonius. Nanti kalau sudah lancar langsung aja baca, nggak usah skala utama nonius. Ini berapa ini? Ini sentian biasa. 1 cm, 2 cm. 1 cm lebih 1, 2. Oh, lebih 2 garis. Artinya 1,2 cm. Sampai sini oke ya? Nah, kemudian skala noniusnya ini berapa? Oh iya, skala terkecilnya berapa sih? Agar kita tahu skala nonius itu berapa angka di belakang koma. Tadi 1 cm dibagi 10, berarti 0,1 cm tadi ya untuk ini ya. Lalu dibagi jadi 10 garis kecil-kecil. Dibagi jadi 10 garis kecil-kecil sama dengan 0,01 cm. Nah, ini paling kecil. Jangka sorong ini bisa mengukur 0,01 cm. 2 angka di belakang koma. Maka skala noniusmu ini nanti berarti juga 2 angka di belakang koma. 0, sekian sentimeter. Bagaimana cara kita membaca skala nonius? Kamu silahkan cari garis yang bawah ini yang dia berhimpit dengan skala atasnya, skala utamanya. Yang membentuk garis lurus begitu atau mendekati lah. Mana nih? Kita lihat. Ini enggak ya, selisih nih, mencong nih. Mana nih yang kira-kira rata lurus? Kayaknya ini ya. Nah, ini betul nih. Ini yang paling lurus. Nah, berarti ini kita baca sebagai skala noniusnya. Berarti skala noniusnya 2 angka di belakang koma ya. 0,01. 0,01. Kalau ini 0,02, 0,03, 0,07, 0,09 dan seterusnya. Nah, karena di sini berarti 0,01 cm. Sehingga mari kita baca ini hasil ukurnya berapa. Akhirnya dijumlahkan. Ini 1 tambahkan 2, 1. Oh, hasil ukurnya adalah 1,21 cm. Di sini ada contekannya. Ini 1,21 cm. Bagaimana? Adakah gambaran? Kita coba lagi ya dengan panjang yang lain. Misalnya panjangnya saya kecilkan. Nah, segini deh. Mari kita geser. Dah, mentok.
patokannya 0. Patokannya 0 nih. Ini patokan, ingat-ingat, kamu baca garis sebelum angka 0. Ini skala utamanya nih. Skala utamanya. Berapa ini? 0, ini 0,5, ini 0,6. Oh, 0,6 cm. Tulis 0,6 cm. Lalu noniusnya cari yang berhimpit. Skala utama ya. Cari yang berhimpit. Ini enggak, ini kah? Iya, ini kayaknya ya. Ini yang paling lurus sama atasnya. Maka 0,04. Jumlahkan, jadi berarti hasil terukurnya 0,64 cm. 0,64 cm. Atau kalau kamu mau langsung baca begitu, bisa. Ini tadi terukur 0,6, lalu angka terakhirnya, karena kan 2 angka di belakang koma. Angka terakhirnya ambil dari skala nonius. Mau coba satu lagi? Nah, mari kita baca. Jangan lihat contekannya dulu. Sudah? Berapa ini? Kita besarkan. Mari. Patokannya adalah angka 0. Maka ini yang terbaca. Kemudian skala noniusnya cari yang berhimpit. Yang berhimpit. Sepertinya ini ya, yang paling ya. Ini sama ini, tapi ini lebih mepet. Nah, ini. Maka mari kita tulis. Ini 1,1, 1,2, 1,3. 1,3. Lalu terakhir adalah 3 yang berhimpit. 3 yang berhimpit. Maka hasil ukurnya adalah 1,33 cm. Sudah begini. Kalau kamu ingin tahu ketidakpastiannya, boleh, mari kita tambahi. Ketidakpastiannya berapa? Tadi nilai skala terkecilnya berapa tadi? 0,1 dibagi 10, 0,01 ya. Nilai skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Maka ketidakpastiannya setengah dari NST. Setengah dari nilai skala terkecil. Setengah dari 0,01 sama dengan 0,005 cm. Maka hasil ukurnya adalah 1,33 cm plus minus 0,005 cm. 3 angka di belakang koma, 2 angka tambahi 1. Udah, ini cara menuliskan hasil ukurnya. Itu mengenai jangka sorong.